Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di tutorial Epsit. Dan kali ini kita akan membahas tentang tutorial seperti yang ada di video berikut. Kali ini saya ingin sharing bagaimana cara menjumlahkan data berupa angka dari tabel satu ke tabel yang lain. Misalnya dari tabel B, data berupa angka tersebut dari tabel B, kemudian dijumlahkan pada kolom tabel A. Dan kemudian kita juga akan bisa menghitung jumlah row atau baris yang ada di tabel B ini yang sudah terisi tentunya, dan akan bisa dilihat jumlah tabel tersebut yang sudah terisi di tabel A dan bagaimana cara membatasinya. Untuk spreadsheet-nya datanya juga sama ya, ada dua, tabel A dan tabel B. Nah, supaya lebih mudah dipahami, saya memberikan keterangan TA di sini berarti tabel A, kemudian di bagian tabel B di sini TB artinya tabel B ya. Kemudian kita ke bagian Epsit Editor. Nah, jika tampilannya belum seperti ini, nah teman-teman tinggal klik di bagian atas ini ya. Switch to Improved Editor, nanti akan seperti ini tampilannya. Kalau kita kembalikan ke Legacy Editor, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kemudian di dua tabel ini kita perlu cek terlebih dahulu ya di bagian tabel A. Kemudian untuk key dan label, checklistnya harus sesuai atau seperti ini ya. Karena ketika tidak sesuai, maka akan mempengaruhi tampilan atau visual dari aplikasi yang akan kita buat. Kemudian di bagian tabel B, ini juga sama, key-nya ada di bagian ID tabel B. Kemudian labelnya ada di ID name tabel B ya, seperti ini. Nah, kita akan mulai dari tabel B tersebut. Jadi tabel B ini akan menjadi child-nya ya. Kemudian di tabel A ini sebagai parents. Jadi form utamanya adalah ada di tabel A yang akan mereferensi ke kolom B begitu ya. Atau sebaliknya. Oke, kemudian di bagian tabel B, nah di ID name tabel B kita refkan. Ini sebagai referensinya nanti ya. Jangan lupa di checklist is part of-nya, kemudian done. Jika kita menggunakan ref di tabel A, maka di kolom tabel A nanti akan muncul virtual column seperti ini ya. Kemudian kita ke UX terlebih dahulu, create new tabel A. Kita buat dalam bentuk tabel saja. Oke, jika kita klik di bagian ini plus, nanti akan muncul kolom-kolom seperti ini. Name tabel A, kemudian new. Di sini kalau kita klik akan mereferensi ke tabel B. Ini sebagai parents. Ini sebagai parents dan tabel B ini sebagai child-nya. Ibaratnya seperti orang tua dan anaknya gitu ya. Tabel utama dan tabel pendukung. Kita coba dulu ya. Nah, untuk tampilan di tabel B yang bagian ID kita bisa sembunyikan saja. Jadi yang tampil nanti hanya dua kolom ini. Oke, kita coba isi. Oke, sebentar. Misalnya kita isi nama orang saja ya. Andi. Buku. Harganya 12. Kalau kita save akan muncul data seperti ini. Nah, dan kalau kita pilih new, apalagi misalnya pensil.
harganya 23. Jadi nanti akan muncul tabel seperti ini. Nah, di tabel atau di kolom price ini yang akan kita hitung jumlahnya. Nah, untuk menghitung jumlah, kita ke bagian tabel A, kemudian kita tambahkan virtual column. Misalnya total price. Nah, ini untuk formulanya kita isikan. Kita gunakan rumus sum, kemudian select. Pada tabel B ya, kita masukkan tabel B. Tabel B pada kolom price. Ini, oke. Insert. Kemudian masukkan ID kolom tabel B seperti ini ya. Tabel B yang berfungsi sebagai ref tadi sama dengan this row ID TA yang ada pada key di sini ya nanti. Oke, kemudian kita save. Ya, total price-nya akan muncul di kolom di bawah. Kita coba lagi isi. Misalnya nama Ana mengisi ruler. Oke, di sini akan muncul ya total price. Nah, total price-nya ada 12 seperti yang ada di dalam tabel B ini. Kemudian pilih new lagi. Namanya misalnya shoes. Otomatis akan menghitung total yang ada di dalam tabel B ini. Totalnya ada seperti ini. Nah, kemudian kita akan menambahkan kolom lagi. Bagaimana cara menghitung jumlah row atau baris yang ada di tabel B ini. Ini ada dua ya. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kita tambahkan lagi. Ini kita copy dulu ya. Di bagian total price. Kita copy. Kemudian tambahkan virtual column. Misalnya kita beri nama total row. Kemudian masukkan rumus yang tadi. Yang sum ini diganti dengan count, menghitung ya, menghitung jumlah row yang ada di tabel B. Oke, type-nya adalah number, sudah sesuai dan otomatis. Oke ya, jadi nanti akan muncul seperti ini. Oh sorry, ini total rows. Kemudian kita batasi ya, kita batasi berapa jumlah rows atau baris maksimal yang kita inginkan. Di bagian total rows, kemudian pilih pada data validity, valid if, masukkan this pada kolom ini kurang dari sama dengan misalnya 3. Jadi kalau diisi lebih dari 3, nanti akan muncul keterangan invalid atau error ya. Oke, save. Done. Oke, kita coba. Oke ya, total rows-nya baru 1. Ini akan terhitung dan ini jumlah price-nya juga akan terhitung di sini. Yang kedua, ini akan muncul juga sesuai dengan yang kita isikan di tabel B. Kemudian satu lagi, misalnya pen. Oke, total row-nya 3 dan kita coba isi sekali lagi. Nah, maka akan muncul tulisan this entry is invalid.
Jadi tidak akan bisa di-save karena ada keterangan yang tidak valid ya, karena sudah kita batasi menjadi 3 baris ya. Jadi kalau disimpan ya tidak bisa. Dan di bagian tabel A, di bagian related table kita bisa isi dengan deskripsi yang lain. Misalnya, nah di sini ada tulisan table B dan seterusnya. Nah ini kita ganti saja new entry misalnya. Kita sederhanakan seperti ini. Kemudian jika ingin ini wajib diisi, ya teman-teman tinggal klik bagian require di bagian editor ya, misalnya seperti ini. Nah, nanti akan otomatis invalid ketika tidak diisi. Oke, kemudian bagian ID ini tidak perlu kita tampilkan, kita sembunyikan saja. Ketika kita ingin tidak perlu klik tombol save. Nah, kalau ini kan kita harus klik dulu ya tombol save-nya. Nah, baru akan kembali ke tampilan sebelumnya. Nah, kita tinggal atur saja di bagian form tabel B ya di sini. Nah, di bagian tabel B, kalau misalnya belum tampil di bagian UX, nanti teman-teman tinggal tambahkan lagi ya seperti yang ada di tabel A tadi. Kalau sudah, nanti akan muncul data seperti ini, tinggal klik bagian tabel B form. Nah, di bagian auto save nanti diaktifkan seperti ini. Misalnya lagi, nah misalnya sudah sampai di price, kita tidak perlu klik tombol save, tapi tinggal klik saja di bagian dalam ini ya. Nanti akan otomatis seperti ini munculnya. Klik new lagi, klik lagi, nah nanti akan otomatis kembali ke halaman awal. Nah, jika kita klik di bagian nama, nanti akan muncul detailnya seperti ini. Nah, ini adalah detail dari atas nama Rian. Kalau kita ingin menambahkannya, tinggal klik add, nanti akan menuju ke tabel B yang tadi ya, form tabel B. Tapi kalau kita ingin melihat view-nya saja, nanti akan ketemu dengan data barang yang sudah dibeli tadi, yang sudah dimasukkan ke dalam data tabel B. Nah, seperti ini tampilannya.